Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, Ananda Ustaz. Hari ini kita akan memahami dalil atau dasar-dasar perintah Allah mengenai sifat tolong menolong, ya. Yang pertama ada surah Al-Maidah ayat kedua, itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Allah memerintahkan kita, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, ya, dengan catatan kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jelas ya? Kenapa kita tidak boleh tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan? Allah terangkan di ayat tersebut, innallaha syadidul iqab. Sungguh Allah sangat berat siksaannya. Masya Allah. Kemudian kita masuki hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Dalam hadis ini Allah terangkan bahwa barang siapa yang melapangkan seorang muslim, ya, melapangkan itu artinya membantu, menolong dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Nah, yang kedua, apabila seorang meringankan penderitaan seseorang, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang ketiga, seseorang yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Masya Allah. Jadi kita sama-sama kita pahami, ya, apabila kita telah diberikan amanah. Amanah itu bisa berupa apa saja, bisa berupa barang, bisa berupa perkataan atau cerita. Mungkin kalau bahasa sekarang ini namanya apa? Curhat. Kalau ada teman kita yang curhat tentang aibnya, tentang aib keluarganya, itu kita jangan sampai kita menceritakan lagi ke orang lain, ya.
Maka di dalam hadis ini Allah terangkan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Allahu Akbar. Maka hendaknya itu kita harus senantiasa hati-hati menjaga lisan dalam berucap ataupun dalam mengatakan sesuatu, ya. Kita masuki hadis yang kedua, hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, Allah akan membantu keperluannya. Dan barang siapa membebaskan seseorang muslim dari kesusahan, Allah akan membebaskannya satu kesusahan darinya, dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Ya. Hadis ini mafhumnya hampir sama dengan hadis yang pertama tadi. Kemudian ada penekanan di sini bahwa seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Kalau saudara itu bagaimana? Kalau sakit ya ditolong, dilihat. Kalau susah kita harus membantu. Kalau lagi kesulitan saudara kita harus dibantu. Begitu juga kalau saudara kita lagi senang, lagi dapat hadiah, hatinya lagi gembira, bahagia, kita juga harus ikut senang. Karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Ya. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Tirmizi dari Suwair. Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, wa in adahu asiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, wa kana lahu kharifun fil jannah. Tiada seorang muslim yang menjenguk sesama muslim pada waktu pagi. Menjenguk ini artinya mengunjungi, ya, mengunjungi seorang muslim pada waktu pagi, melainkan ia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Allahu Akbar. Dan jika menjenguk pada sore hari, ia didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari, dan mendapat jaminan buah-buahan yang siap dipetik di dalam surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa jangan bosan-bosannya untuk bersilaturahmi, ya, pada saudara-saudara muslim kita yang ada di sekitar kita maupun yang jauh dari tempat tinggal kita. Tapi tentunya kalau untuk saat ini kita diperintahkan untuk
menjaga protokol kesehatan agar tetap terjaga dari apa-apa saja hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi tetap kita harus menghormati orang yang kita kunjungi. Hadis yang berikutnya, hadis riwayat Tirmizi dari Abi Darda. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihin nara yaumal qiyamah. Barang siapa mempertahankan kehormatan saudaranya yang akan dicemarkan, niscaya Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi apabila saudara kita tahu nih saudara kita nantinya bakal dianiaya, ya, kita tahu dia tidak salah, maka harus kita mempertahankan kehormatannya, kita bela, jangan sampai kehormatannya dicemari. Janji Allah apa? Maka Allah akan menolak api neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Hadis yang terakhir, man sarrahu an yunjiyahullahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Abi Qatadah. Barang siapa senang diselamatkan Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaknya ia memberi tempo kepada orang yang kesukaran membayar utang atau melepaskannya. Masya Allah, Allah memerintahkan kita, jika kita nanti pada hari kiamat ingin diselamatkan dari kesusahan pada hari kiamat itu, maka berikan juga keringanan, ya. Misalnya ada teman, ada orang yang berhutang, nah dia belum sempat bayar, memang betul-betul belum ada uang, bukan disengaja artinya kan, memang betul-betul masih belum bisa bayar, maka hendaknya kita memberi tempo. Memberi tempo artinya memberi waktu lagi untuk dia membayar, atau melepaskannya. Melepaskannya ini artinya kita merelakan, ya, kita ikhlaskan apa yang sudah kita pinjamkan kepada saudara kita tersebut. Alhamdulillah, sampai sini Anda Ustadz. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di Google Classroom, ya. Ustadz akhiri pelajaran kita pada hari ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari Ustadz sendiri. Kepada Allah Ustadz minta ampun, kepada Ananda semua Ustadz minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.